Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan kembali belajar dan secara khusus tentang melayani Tuhan, keberanian untuk melayani Tuhan, dare to serve. Di bagian pertama bersama dengan hambanya Pendeta Irwan. Dan malam hari ini, karena itu teman-teman kita rindu untuk bersama-sama mendengar, mempelajari, dan juga memahami. Nah, kalau ada sesuatu yang teman-teman perlu sharingkan atau bisa menuliskannya di kolom komentar. Dan sebentar kita akan mohon pimpinan Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang mengasihi kami di malam hari ini. Tentu ada banyak pertimbangan, ada banyak hal yang seringkali kami ragukan dalam hidup ketika melayani Tuhan dengan segala tantangan, tetapi kami juga percaya ada kuasa dan kekuatan Tuhan, dan lebih lagi ketika kami mau belajar firman-Mu yang akan meneguhkan, menguatkan, dan memberkati kami, dan memberikan kami pengertian atas alasan mengapa kami melayani Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu, Pendeta Irwan, dan juga Tuhan berkati kami semua yang siap bersama-sama belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Pak Irwan, saya persilakan Pak. Baik, Shalom. Terima kasih Pak Feby. Senang sekali pemirsa Bara Digital Ministry yang dikasih Tuhan boleh menyapa saudara sekalian pada kesempatan ini. Nah saudara, hari ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Feby, kita akan bersama, saya ingin mengajak kita merenungkan satu topik tentang pelayanan saudara. Tentu saja mestinya ini bukan topik yang asing bagi kita sekalian. Saudara, istilah pelayanan itu sendiri sangat umum dalam konteks kekristenan. Jadi bagi saudara yang sudah melayani, sudah lama menjadi Kristen, sudah melayani, tentu istilah ini tidak asing. Tapi bagi saudara yang mungkin belum lama menjadi Kristen pun, istilah ini sering saudara dengar di dalam gereja, di dalam percakapan Kristenan. Saudara, kita melihat gereja bisa berdiri dan berkembang karena pelayanan yang dikerjakan oleh orang-orang di dalamnya. Karena itu saya percaya gereja sampai hari ini saudara terus memanggil, mendorong, membina lebih banyak orang untuk melayani. Namun masalahnya, saking umumnya istilah itu digunakan di dalam gereja, seringkali saudara istilah itu mungkin sudah kehilangan maknanya. Alih-alih pelayanan itu mendatangkan sukacita, seringkali dalam kesempatan-kesempatan saudara saya mendengar orang mengeluhkan justru pelayanan itu dirasa memusingkan. Alih-alih membuat semakin giat orang itu melayani, seringkali justru memadamkan semangat. Nah, alih-alih pelayanan itu sendiri mestinya mendatangkan berkat menjadi berkat, justru seringkali memunculkan konflik, saudara. Itu sebabnya walaupun sudah tidak asing istilah itu di gereja, tetapi hari ini saudara saya memperhatikan mengajak orang untuk melayani menjadi tantangan tersendiri. Tidak mudah, saudara. Tema kita yang saya akan bawakan dalam 2 seri, saudara, Dare to Serve, berani melayani. Dari tema ini sendiri sudah terkandung 2 pengertian, 2 kesadaran penting, saudara. Yang pertama, kita perlu sadar bahwa pelayanan itu sebenarnya adalah gaya hidup Kristen. Pelayanan itu bukan alternatif yang bisa dilakukan, bisa juga tidak. Pelayanan itu bukan pilihan, ada orang yang memilih untuk melayani, ada orang yang tidak memilih untuk melayani sebagai seorang Kristen. Tidak, saudara. Pelayanan itu gaya hidup Kristen. Kalau dia adalah seorang Kristen, ya dia seharusnya melayani. Yang kedua, tema Dare to Serve, itu di dalamnya ada satu pemahaman tentang pelayanan itu, atau pelayanan Kristen itu selalu syarat akan tantangan. Pelayanan bukan enak dan lancar, tetapi penuh dengan tantangan. Tidak heran ada orang mengatakan kalau tidak mau hangus, jangan masuk dapur. Kalau tidak mau terluka, jangan melayani katanya. Saudara, seperti saya katakan tadi, pelayanan yang mestinya mendatangkan sukacita, mendatangkan semangat, mendatangkan berkat, seringkali justru sebaliknya. Sehingga orang
enggan untuk melayani. Nah, saudara, mari saya ajak kita untuk melihat lebih jauh, saudara, kebenaran tentang pelayanan di dalam iman Kristen, dalam gereja. Mengapa saya tadi katakan pelayanan itu adalah gaya hidup? Saudara, kalau kita bertanya tentang mengapa orang Kristen melayani, tentu bisa ada banyak alasannya, saudara. Ada yang orang mengatakan melayani itu merupakan wujud kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Baik sebagai ucapan syukur, bahkan ada yang menjadikannya tujuan hidup, saya ingin menyenangkan Tuhan. Saudara, ketika orang punya kerinduan itu, tentu baik, dia ingin menyenangkan Tuhan, dia mau melayani. Tetapi saudara, seringkali dengan alasan yang seperti ini saya melihat ada orang-orang yang kecewa. Dia melakukan pelayanannya, tapi dia kok merasa Tuhan tidak memberkati dia. Kenapa dalam pelayanannya dia menghadapi begitu banyak tantangan? Begitu banyak hal-hal yang tidak mudah yang dia harus hadapi. Sehingga kemudian saudara, dia merasa, kok aku ingin menyenangkan Tuhan, tapi kok Tuhan tidak memberikan apa yang aku butuhkan di dalam pelayanan. Saudara, kita ketemu dengan orang-orang yang melayani terus kemudian menjadi kecewa. Ada juga orang yang melayani, saudaraku, karena dia mengatakan ini adalah tanda ketaatan untuk menjalankan perintah Tuhan. Tuhan mau aku melayani, karena itu aku melayani. Saudara, ketika kita hanya sekedar menjalankan perintah Tuhan yang mau kita melayani, lalu kita melayani, so di sana pelayanan menjadi sesuatu yang sering kali memberikan tekanan yang berat. Kenapa ya Tuhan kok maunya aku melakukan ini, melakukan itu, padahal ini dan itu yang Tuhan mau itu tidak mudah untuk aku lakukan. Saudara, mengapa seorang Kristen melayani? Saya kira yang lebih mendasar lagi sebenarnya adalah seorang Kristen itu melayani karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang melayani. Saudara, nanti saya akan mengajak kita belajar lebih jauh tentang kebenaran ini. Tuhan yang diperkenalkan Alkitab, saudara, adalah Tuhan yang melayani. Saudara, itu sebabnya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus, kita mestinya meneladani Allah yang kita sembah itu. Jikalau Allah yang kita sembah itu melayani, tentu kita juga punya kerinduan untuk melayani seperti Dia. Dan dengan pelayanan kita itu kita menyatakan siapakah Tuhan yang kita sembah itu. Tuhan yang melayani itu. Dengan demikian melayani akan menjadi gaya hidup Kristen dengan sendirinya. Kalau kita bertanya mengapa pelayanan itu syarat akan tantangan. Saudara, seringkali orang itu tidak mudah melayani, saya kira ada dua penyebabnya. Yang pertama adalah tantangan dari dalam diri, saudara. Kita bicara soal diri manusia yang memang terbatas, apalagi berdosa, itu membuat tantangan dalam pelayanan. Saudara dan saya terbatas. Ada hal-hal dalam pelayanan yang memang kita bisa lakukan, bahkan lakukan dengan mudah. Tapi ada hal-hal yang sulit, yang tidak bisa kita lakukan. Itu sebabnya ada tantangan, saudara. Apalagi kita bertemu dengan natur dosa di dalam diri, saudara. Di dalam keberdosaan seringkali, saudara, pelayanan itu kita kerjakan ada unsur kedagingan yang menghambat kita melayani. Itu tantangan dari dalam. Nah, tantangan dari dalam diri yang terbatas dan berdosa itu lalu kemudian bertemu juga dengan orang-orang lain yang juga punya masalah yang sama, yang juga terbatas dan yang juga berdosa. Tidak heran di dalam pelayanan itu sering ada konflik, sering ada gesekan. Nah, yang kedua, saudara, tantangan dalam pelayanan itu, kalau kita memperhatikan Alkitab, bukan hanya yang bersifat di dalam diri manusia, tetapi juga yang dari luar. Yaitu kita berbicara tentang dunia ini, tentang bahkan roh-roh jahat, saudara, yang memang tidak senang ketika seorang Kristen itu melayani. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, saudaraku, bahwa dia mengutus para muridnya itu seperti seekor anak domba ke tengah-tengah serigala. Ada ancaman, ada tantangan yang mau menghambat, yang mau menyerang bahkan pelayanan-pelayanan Kristen. Saudara, Alkitab sendiri menggambarkan pelayanan adalah sesuatu yang tidak mudah, ada tantangannya. Nah, itu sebabnya, saudara, dengan syaratnya tantangan dalam pelayanan, tetapi di sisi yang lain pelayanan sebenarnya adalah gaya hidup Kristen. Kita berbicara tema kita, dare to serve.
Kita nggak bisa berkata, saya nggak mau melayani karena pelayanan itu gaya hidup Kristen. Tuhan kita Tuhan yang melayani. Bagaimana kita kemudian menghadapi tantangan yang ada? Bagaimana kita bukan sekedar menghadapi tantangan, saudara, tapi kemudian kita muncul kesediaan untuk menerima transformasi hidup untuk menghadapi tantangan itu. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, untuk menghadapi tantangan di dalam pelayanan, dan kita adalah orang-orang Kristen yang punya gaya hidup melayani, saya ingin mengajak kita membaca dari Roma pasal 12 ayat pertama dan kedua. Satu bagian firman Tuhan yang tidak asing bagi kita sekalian. Saudara, Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau saudara melanjutkan terus, ayat 11, ayat 12, saudara, kita melihat di sana ada nasihat Paulus agar kita itu selalu berapi-api, selalu bersemangat di dalam melayani Tuhan. Jadi saudara, persembahan hidup kita yang diterangkan di dalam ayat ini, termasuk pelayanan yang rindu untuk kita persembahkan kepada Tuhan, itu harus disertai dengan transformasi hidup. Jadi pelayanan itu harus didasari dengan transformasi yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, transformasi itu terjadi ketika kita boleh semakin mengenal Allah itu. Sehingga pengenalan kita akan Allah itu menolong kita untuk ditransformasi. Sehingga kita kemudian bukan hanya punya kesediaan untuk melayani, tetapi dimampukan untuk menghadapi setiap tantangan di dalam pelayanan. Paulus dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dan 11 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Kristus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, Paulus tahu bahwa di dalam perjalanan hidupnya, di dalam pelayanannya, saudara, dia membutuhkan satu hal yang dapat menolong dia untuk berani, bahkan dimampukan menghadapi setiap tantangan yang ada, yaitu mengenal Dia, mengenal Kristus, mengenal Tuhan. Sehingga dalam pengenalan itu dia boleh mengalami kuasa kebangkitan, persekutuan dalam penderitaan Kristus, dan ditransformasi menjadi serupa dengan Dia. Saudara, itulah yang Paulus tekankan di sini. Transformasi hidup itu dimulai dengan pengenalan, dengan iman yang benar. Dengan iman yang benar, saudara, kita akan memiliki keberanian untuk melayani, sekalipun tantangannya tidak mudah. Di sanalah tema Dare to Serve ini saya ingin garis bawahi, saudara. Kita berani melayani bukan karena kita nekat, bukan sekedar karena kita merindukan berkat-berkat Tuhan, tetapi karena kita diubahkan, kita ditransformasi melalui pengenalan yang benar kepada Tuhan. Nah saudara, untuk menjawab masalah-masalah kita perlu belajar perpaduan antara iman dan pelayanan itu. Pelayanan yang tangguh itu harus dilandasi oleh iman yang benar, pengenalan yang benar. Dan iman yang benar, pengenalan yang benar itu pasti akan diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang tangguh. Saya percaya ketika kita boleh mengenal Allah dengan benar, sesuai dengan yang firman Tuhan perkenalkan, nyatakan kepada kita, di sanalah pelayanan kita akan diubahkan. Sekalipun ada begitu banyak tantangan, pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang tangguh. Nah, pelayanan yang tangguh itu, saudara, harus dilandasi oleh iman, oleh pengenalan yang benar. Nah, saudara, mari kita bersama-sama belajar lebih jauh tentang hal ini. Saudara, apa jadinya jika pelayanan itu tidak dilakukan dengan iman yang benar? Saudara, jikalau pelayanan tidak dilakukan dengan iman yang benar, mungkin yang ada hanyalah sekedar aktivitas, saudara. Mungkin kita sangat sibuk.
Kita sangat aktif. Tetapi aktivitas itu tidak punya nilai kekal. Aktivitas yang sibuk, yang banyak yang kita lakukan itu tidak diperkenan Tuhan. Dengan kata lain saya ingin mengatakan segala aktivitas itu sebenarnya sia-sia. Di dalam Matius pasal yang ke-7 Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, saudara, banyak orang merasa dia sudah melayani. Dia mengusir setan, dia membuat mujizat, dia bernubuat. Tetapi Tuhan justru mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Saudara, pelayanan tanpa iman yang benar itu sia-sia. Kita boleh sibuk, kita perlu dikagumi banyak orang, tetapi yang kita kerjakan adalah kesia-siaan. Saudara, pelayanan tanpa iman yang benar, itu juga adalah akar dari banyak permasalahan yang muncul, saudara. Pelayanan akan menjadi sangat melelahkan, banyak kekecewaan, bahkan tidak jarang konflik. Itu sebabnya tadi saya katakan ada orang yang melayani dan menjadi lelah. Ada orang yang melayani dan menjadi kecewa. Ada orang yang melayani dan menjadi burnout. Saudara, pelayanan itu tidak dikerjakan dengan iman yang benar. Orang asal melayani. Orang sembarangan melayani. Orang hanya didorong oleh keinginan-keinginan diri melayani. Sehingga kemudian menjadi akar dari banyak masalah. Saudara, pelayanan tanpa iman yang benar bukan hanya sekedar aktivitas yang sia-sia, bukan sekedar akar dari banyak masalah, bahkan seringkali pelayanan tanpa iman yang benar itulah yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Membuat orang tidak mau percaya Tuhan. Bukan hanya tidak berbuah, malah jadi penghalang bagi orang lain untuk datang mendekat kepada Tuhan. Setelah itu sebabnya saya mengatakan, pelayanan harus dilandasi dengan iman yang benar, pengenalan yang benar. Tentu maksud saya bukan kita harus terlebih dahulu mengenal, baru setelah tuntas kita melayani. Bukan itu maksud saya, saudara. Tetapi dengan pengenalan itu kita langsung mengekspresikan setiap pengenalan yang Tuhan berikan di dalam wujud pelayanan-pelayanan. Dan semakin kita mengenal, semakin kita lebih sungguh lagi dalam pelayanan. Itu yang mestinya terjadi dalam hidup Kristen. Saudara, pelayanan yang benar itu membutuhkan pengenalan iman yang benar kepada Tuhan. Nah, saudara, ada 3 hal yang ingin saya ajak kita melihatnya bersama, betapa signifikannya iman yang benar itu bagi pelayanan. Yang pertama, saudara, iman yang benar itu pasti akan mengokohkan pelayanan. Pelayanan menjadi kokoh dan berakar. Kenapa, saudara? Tentu saja, karena dengan pengenalan yang benar kita kenal Allah yang Maha Kuasa. Di sanalah kita punya kekuatan, kekokohan, saudara, untuk melakukan pelayanan kita karena kita percaya Allah itu Maha Kuasa. Allah lah yang akan memakai kita, yang akan memperlengkapi kita, yang akan memampukan kita untuk melakukan pelayanan itu. Kita menjadi orang yang tangguh, bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kita mengenal Allah yang Maha Kuasa itu, menyertai pelayanan kita. Pengenalan itu juga akan menolong kita untuk melihat Allah itu Maha Kasih, Dia peduli. Itu sebabnya kita akan melayani dengan teguh, dengan kokoh, kita nggak takut dengan tantangan, dengan hambatan, karena kita kenal Allah itu peduli. Dia nggak akan membiarkan kita sendiri dalam pelayanan kita. Saudara, kita tidak akan ada keraguan dalam menjalankan pelayanan karena kita mengenal Allah kita. Bukan dengan kuat gagahku, tetapi karena roh Tuhan. Nah, saudara, kita melihat contoh-contoh Alkitab. Kita melihat orang-orang, tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan di dalam pelayanannya, saudara, punya keberanian itu, punya ketangguhan itu. Misalnya Daud, saudara. Ketika ia harus berhadapan dengan raksasa Goliat itu. Saudara, raksasa itu begitu besar, semua orang takut. Tetapi Daud yang mengenal Allahnya berkata bahwa ia datang di dalam nama Tuhan. Saudara, dia punya ketangguhan, dia punya keberanian di dalam melayani Tuhannya, membela umat Tuhan yang diolok-olok oleh bangsa kafir itu, karena dia mengenal. Ada pengenalan itu, pengenalan itu penting. Elia, saudara, berhadapan dengan 900 Nabi Baal dan Nabi Asitoret di atas Gunung Karmel. Saudara, kok dia punya keberanian itu, keberanian untuk melayani Tuhan.
untuk menolong umat Tuhan itu kembali kepada Tuhan. Saudara, karena dia mengenal Allahnya. Saudara, Daniel bersama dengan teman-temannya juga mengalami begitu banyak tekanan ketika ada di Babel. Teman-temannya pernah dihadapkan dengan dapur api yang menyala. Tetapi karena mereka mengenal Tuhannya, mereka tidak pernah goyah di dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Mereka tangguh, berani, karena kenal. Para rasul dalam perjanjian baru, tadi saya menyebut beberapa kali nama Paulus, saudara. Paulus punya keberanian dalam pelayanannya karena dia mengenal. Tadi saya katakan kalimat dia dalam Filipi 3 ayat 10, dia kerinduannya cuma satu saja, yaitu mengenal Tuhan. Itu yang akan memberikan kekuatan kepada dia. Kuasa kebangkitan Kristus, persekutuan dalam penderitaan Kristus, membuat dia menjalani pelayanannya dengan berani. Saudara, para misionaris, kalau kita belajar tokoh-tokoh misionaris yang menjalankan misi Allah, melayani Tuhan, mereka juga punya keberanian itu menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah, kesulitan-kesulitan. Saudara, jawabannya kuncinya adalah karena mereka mengenal Tuhannya. Iman yang benar yang menolongnya. Penolong pelayanan yang kokoh adalah iman yang benar. Pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudara, hari ini di tengah pelayanan kita, mungkin ada banyak dari kita yang sudah melayani sekian lama, engkau mulai digoyahkan mungkin. Kembalilah kepada iman yang benar. Mari kenalilah Tuhan kita. Supaya kita menerima kekuatan bukan karena kehebatan kita. Tetapi kekuatan itu datangnya dari Tuhan sendiri. Karena karakter-karakter Allah itu. Dia yang akan mengokohkan pelayanan kita. Mari kita maju terus melayani Tuhan. Sekali lagi, bukan dengan kuat gagah kita, tetapi dengan kuasa Allah. Yang kedua, saudara, iman yang benar bukan hanya mengokohkan pelayanan, tetapi hal yang penting yang kedua adalah iman yang benar itu memurnikan pelayanan, saudara. Pelayanan kita dimurnikan. Pelayanan kita menjadi teruji motivasinya. Saudara, ada yang melayani banyak hanya untuk kesenangan pribadi. Sadar tidak sadar, saudara. Kita memilih pelayanan-pelayanan yang kita nyaman di dalamnya. Saudara, tentu saja hal itu sah-sah saja, saudara. Kita senang melakukan ini, kita biasa melakukan ini, kita punya karunia, punya talenta di sana, kita senang melakukannya. Tetapi saudara, kalau landasannya, kalau standarnya itu adalah kenyamanan pribadi, kesenangan pribadi, seringkali kita kemudian terjebak menjadi self-centered. Yang kita layani hanyalah diri kita sendiri, bukan lagi Tuhan. Saudara, self-centered itu bisa berkaitan dengan hal-hal yang bersifat material, apa yang bisa menambah materi kita, tetapi juga kadang-kadang saudaraku hal-hal kesenangan itu bersifat sosial. Kita hanya ingin menambah teman misalnya, atau hanya sekedar perasaan, aktualisasi diri misalnya. Seringkali saudaraku karena itulah pelayanan itu menjadi bermasalah. Iman yang benar saudara akan memurnikan pelayanan. Ketika kita belajar tentang Allah kita tahu bahwa pelayanan itu kita lakukan karena kita mengenal Allah yang melayani misalnya. Kita mengenal bahwa pelayanan itu adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa, tetapi karena anugerah Tuhan. So dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 9 ayat ke-10 misalnya, atau Efesus 3 ayat yang ke-8 misalnya, atau dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15, kita melihat pengakuan-pengakuan Paulus, kesadaran-kesadarannya, yang melihat bahwa dia itu menerima anugerah Tuhan, kok Tuhan mempercayakan kepadanya pelayanan. Saudara, pemurnian konsep diri seperti ini yang menyadari bahwa dia melayani karena dia menerima anugerah, saudara, memurnikan pelayanan. Ketika orang menyadari anugerah itu, saudara, dia tidak akan kemudian menjadi sombong misalnya, menjadi arogan misalnya, tetapi juga dia tidak menjadi orang yang kemudian hitungan misalnya. Pelayanannya itu dijadikan bahan untuk dia berhitung, saudara, berapa jasa saya, berapa yang saya sudah kerjakan, yang sudah lakukan. Saudara, mengenal Allah yang benar
tahu tentang siapa Allah kita yang melayani, bahkan yang memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang, menolong kita memurnikan pelayanan kita. By the end of the day, pelayanan kita itu bukan soal kita, untuk kita, menyenangkan kita, upah bagi kita. Tetapi adalah bentuk respon kita. Karena kita mengenal Allah yang benar itu. Kita berbagian dalam pelayanan. Kita menerima anugerah. Sehingga kita kemudian mau berbagian dalam pelayanan. Saudara, iman yang benar memurnikan pelayanan. Sadarkah kita, saudara, bahwa semua yang kita kerjakan itu anugerah? Tuhanlah yang menopang kita. Dari hari pertama kita melayani, saudara, ketika kita mengenal Allah yang benar, kita tahu bahwa kalau kita bisa melakukan ini dan itu, semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Yang terakhir, saudara, iman yang benar, pengenalan yang benar akan Tuhan mengokohkan pelayanan, memurnikan pelayanan, dan yang terakhir, saudara, mengarahkan pelayanan. Iman yang benar akan mengarahkan pelayanan, yaitu pelayanan itu kita mau persembahkan bagi Tuhan. Saudara, iman yang benar akan menolong kita tidak melakukan pelayanan yang sia-sia. Iman yang benar memimpin, menggerakkan, mengerahkan seorang pelayan Tuhan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Saudara, saya percaya tidak ada orang yang menyukai kesia-siaan. Kesia-siaan itu membuat segala jerih payah tidak ada artinya. Tetapi saudara, saya bersyukur kepada Tuhan atas satu ayat dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Waktu dikatakan dalam ayat itu, di dalam persekutuan dengan Kristus, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Pengenalan yang benar, iman yang benar, persekutuan dengan Kristus, membuat jerih payah kita tidak sia-sia. Karena dengan pengenalan yang benar itu, kita diajak untuk mengenal kehendak Allah. Dengan iman yang benar itu, kita diajak untuk melihat apa yang ingin Allah kerjakan. Apa yang ingin Allah nyatakan kepada kita untuk kita kerjakan. Sehingga itu yang kita kerjakan, saudara. Dengan demikian apa yang kita kerjakan itu tidak akan sia-sia. Bayangkan kalau kita melayani hanya berdasarkan kehendak diri. Apa yang kita pandang baik. Saudara, kalau walaupun hal itu baik, walaupun hal itu dipuji banyak orang, tetapi kalau hal itu bukan yang Allah kehendaki, maka sia-sialah pelayanan kita. Tapi iman yang benar menolong kita, mengarahkan kita hanya kepada kehendak Tuhan. Saudara, ketika kita boleh memiliki iman yang benar, pengenalan yang benar akan Tuhan, kita tidak perlu khawatir di akhir pelayanan itu akan ada penolakan. Karena kita akan disambut oleh Tuhan yang telah memanggil kita. Dia mengenal kita. Kita mengikuti kehendaknya. Kita melakukan setiap pelayanan dengan pimpinannya. Karena kita mengenal dia. Iman kita kepadanya. Setelah 3 hal ini meneguhkan bahwa pelayanan itu membutuhkan iman yang benar. Pengenalan yang benar akan Tuhan. Dengan pengenalan yang benar itu, kita dikokohkan. Walaupun harus menghadapi berapapun kesulitan, kita kokoh. Kedua, kita dimurnikan. Sehingga di tengah-tengah segala tantangan tidak pernah, saudara, membuat kita goyah, membuat kita bahkan jatuh, tapi kita tetap berpegang pada anugerah Tuhan. Dan pengenalan yang benar, iman yang benar itu mengarahkan pelayanan kita. Kita hanya mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan adalah gaya hidup Kristen. Ya, pelayanan punya banyak tantangan. Tetapi sebagai murid-murid Tuhan, anak-anak Allah, mari kita bersama-sama lebih sungguh dalam pelayanan. Caranya, kenali Tuhan. Miliki iman yang benar. Dekatkan diri dengan Tuhan. Sehingga pelayanan yang kita kerjakan tidak sia-sia. Tetapi memuliakan Tuhan dan mendatangkan berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati kita. Wah, terima kasih sekali Pak Irwan. Ini sesuatu yang luar biasa ya, kita
dalam tanda kutip di breakdown kembali hal-hal yang rasanya betul ya, melayani itu sesuatu yang hampir semua orang Kristen tanpa dikasih pertanyaan yang besar, pelayanan pasti dijawab dengan mudah. Tetapi memang tadi seperti yang Pak Irwan sampaikan sepanjang renungan di malam hari ini, Pak. Nah, menarik karena juga ini kan seringkali kalau setidaknya begini, Pak, ada pertanyaan, bagaimana sih, Pak, kalau kita kan ini pengenalan kepada Tuhan Kristus Yesus yang benar akan menolong kita, baik itu dalam konteksnya meneguhkan, membuat kita mengarahkan kita dan sebagainya. Nah, bagaimana Pak kalau seorang yang melayani lalu atau tergerak dalam pelayanan baru terpanggil untuk melayani Tuhan dalam bidang apapun begitu ya. Nah, caranya membedakan antara melayani karena beban dan karena panggilan. Apakah ini sesuatu yang istilah yang berbeda atau sama? Karena seringkali, oh saya terbeban pelayanan. Nah, ini kayak, apakah itu istilah juga yang mungkin perlu dikoreksi atau ya it's okay gitu ya? Dan dalam konteks, apakah ada tanda-tanda yang menyertai, entah itu mungkin waktu yang akan menjawab atau bagaimana Pak? Atau mungkin orang-orang di sekitar yang berbicara dan meneguhkan atau mungkin melarang, kayaknya jangan yang ini dan lain sebagainya Pak. Baik, thank you Pak Febi sudah mengklarifikasi maksud saya juga. Betul saudara, jadi kita bukan berbicara soal urut-urutan waktu ya, misalnya bagaimana kalau saya kemudian punya kerinduan, keinginan untuk melayani, ya, apakah saya terus kemudian mesti belajar dulu dan sebagainya. Yang saya maksudkan bukan demikian, tetapi lebih kepada dasarnya. Dilandaskan pada apa? Dilandaskan pada pengenalan, dilandaskan pada iman yang benar, bukan hanya sekedar keinginan dan sebagainya. Nah, mungkin pada waktu memulainya kita bisa kayak telur dan ayam ya, maksudnya mana yang duluan gitu kan. Tetapi pada waktu kita misalnya sudah melayani nih ya, kita bukan mulai dari nol, tapi kita sudah berbagian dalam melayani. Nah, ketika kita sudah melayani itu, kita mulai harus mendasarkannya sekarang pada pengenalan yang benar. Apakah saya punya kerinduan untuk mengenal Tuhan, untuk belajar misalnya tentang Tuhan kita, tentang kehendaknya. Dari sanalah kita kemudian akan dimurnikan kan, dan kita akan dikokohkan kan, dan kita akan diarahkan. Jadi sekali lagi ini bukan bicara soal urut-urutan waktunya, tetapi apakah pelayanan yang kita kerjakan itu, nah sebagian kita mungkin memang akan memulai ya, dan tentu baik memulai dengan mengenal Allah yang benar itu, tetapi kalau sudah jalan nih ya, nah mari kita melandaskannya ya kepada pengenalan yang benar itu, sehingga kita akan ditolong, jangan sampai kita berlelah-lelah, tetapi cuma kemudian akan menjadi sia-sia. Mungkin gitu Pak. Baik, terima kasih Pak, terima kasih. Nah ini kalau demikian Pak, misalnya dalam konteks kalau seseorang, ini dalam prakteknya Pak, secara praktisnya, kalau seseorang kan tadi Pak Irwan jelaskan bahwa memang melayani itu ya ada tantangan, baik dalam diri sendiri, dengan semua kelemahan, bahkan juga tadi ada orang-orang juga yang sama-sama berdosa, terjadi gesekan dan sebagainya, tapi juga dari dunia. Nah kalau seseorang melayani rasanya begitu berat, sampai melelahkan, ya kan kita perlu kembali kepada salib tadi ya, mengingat siapa kita dan siapa Tuhan untuk mengenal. Nah, apakah dalam prakteknya kita perlu berhenti sejenak, dalam tanda kutip melepaskan pelayanan itu, atau terus berjalan sambil kita merenung kembali dan terus membangun diri dalam kasih Tuhan, Pak. Jangan-jangan kan ada orang bertanya, kayak apakah ini tanda-tanda memang Tuhan suruh saya berhenti karena kok semakin tertutup ya, sepertinya pelayanan yang dilakukan, begitu Pak. Iya, terima kasih Pak Febi. Saya kok merasa perlu ya, jadi begini, kita itu harus menyadari kita itu memang ada kelemahan ya, sehingga seringkali dalam kelemahan itu yang muncul adalah semua itu bercampur gitu, sehingga menjadi kusut gitu loh. Nah, ketika masalah-masalah itu menjadi kusut, kita memang perlu untuk diuraikan lagi ya. Nah, saya kira di sanalah mungkin kalau kita sering mendengar istilah retreat misalnya ya. Nah, retreat itu kan semacam kayak kita itu kemudian mundur sejenak ya, untuk kemudian boleh kembali mengalami, dipulihkan ya, diatur ulang lagi, ditransformasi tadi pakai istilah saya, sehingga kita
kemudian bisa melayani dengan lebih baik, dengan lebih efektif. Saya kira sangat penting sekali. Nah, kita harus menyadari kita manusia, ya, yang butuh untuk itu ya. Kita misalnya aja ya, secara fisik aja kita butuh istirahat, gitu kan. Kita nggak bisa non-stop kerja misalnya. Kita perlu istirahat, kita perlu tidur, kita perlu tubuh kita itu perlu ada waktunya untuk berhenti dari segala aktiviti kita dan sebagainya. Nah, demikian juga saya kira jiwa kita ya, demikian juga dengan hal-hal lain di dalam diri kita yang membutuhkan itu. Nah, tetapi pada waktu kita kemudian berhenti ya, nah yang penting adalah bagaimana kita kemudian belajar untuk menempatkan itu pada pengenalan yang benar tadi. Jangan kemudian kita hanya pakai konsep dunia misalnya ya. Kita sudah kalut dengan pelayanan itu terus kemudian cuma sekedar misalnya healing ya. Terus yang kita lakukan malah yang duniawi gitu misalnya ya. Yang nggak ada hubungannya lah dengan iman, dengan kerohanian kita gitu. Nah, itu yang mungkin langkahnya yang harus benar. Tetapi kalau kebutuhan itu saya percaya memang kita butuh. Baik, setuju. Terima kasih Pak Irwan. Jadi secara praktisnya kita perlu tapi mengisinya dengan apa begitu ya? Karena kalau mengisinya dengan healing seperti yang lain nanti malah bertumbuk lagi dan nggak refresh lagi. Baik, terima kasih Pak Irwan. Ini sesuatu yang pasti menggairahkan kita semua buat teman-teman di luar sana, semua orang Kristen pada umumnya yang bersama-sama melayani Tuhan, apapun yang sedang dikerjakan, ya, yang paling penting adalah mengenal Tuhan dan terus dalam kasih Tuhan itu yang sesuatu yang rasanya cukup untuk membuat pelayanan kita terus berjalan untuk kemuliaan namanya. Terima kasih Pak Irwan, kita di penghujung sesi malam hari ini. Saya persilakan kalau ada closing statement dari Pak Irwan dan sekaligus menolong kita untuk dalam doa, Pak. Baik, terima kasih. Saudara, pelayanan yang tangguh itu membutuhkan landasan iman yang benar. Mari kita mengenal Tuhan dengan lebih benar, sehingga kita boleh ditolong untuk memiliki pelayanan-pelayanan yang tangguh, yang kita persembahkan kepada Tuhan dan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan iman yang benar, pengenalan yang benar akan Tuhan, akan mendorong kita, ya tentu akan mendorong kita, memotivasi kita, ya menggerakkan kita untuk melayani Tuhan dengan baik, dengan sungguh. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, teguhkan kami, murnikan kami, dan arahkan kami Tuhan dengan iman yang benar, pengenalan yang benar, supaya di dalam hidup ini kami sungguh boleh melakukan pelayanan-pelayanan yang berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu, berkati kami semua. Kami menyembah Allah yang melayani. Kami rindu untuk boleh seperti Engkau melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Irwan yang boleh menolong kita semua. Terima kasih buat juga rekan-rekan. Nantikan di sesi berikutnya, di part yang kedua. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.